Kalau kamu orang yang susah nikmati proses dan selalu fokus pada hasil, video ini wajib kamu tonton. Hai, di video kali ini aku akan bahas 3 insight menarik dari buku Atomic Habits karya James Clear. Yuk kita ngomongin authornya dulu. James Clear sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang habits and decision making. Awalnya, James dikenal lewat sebuah newsletter yang tumbuh menjadi 100.000 pelanggan hanya dalam 2 tahun. Sampai hari ini, karyanya sering muncul di The New York Times, Forbes, and Business Insider. Insight pertama, lupakan goals, usahakan bangun sistem. Insight ini menekankan bahwa goals dan sistem adalah dua hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. James Clear mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Kamu pernah nggak lihat orang yang jago desain? Jadi ketika lihat orang itu, kayaknya kreatif amat ya. Kok desainnya bagus-bagus banget, jago amat, kok cepet banget ngertinya atau pahamnya. Kok aplikasinya keren-keren banget nih, insecure deh kita langsung. Padahal ya teman-teman ya, yang kita lihat itu adalah hasilnya. Hasil dari kerja kerasnya, bergadang berhari-harinya tuh nggak kita lihat. Nangis pas ketemu errornya tuh nggak kita lihat. Frustasi terus banting keyboardnya juga nggak kita lihat. Jadi sebisa mungkin kita fokus aja pada diri kita. Fokus agar diri kita lebih baik dari hari kemarin. Fokus aja untuk bertumbuh sedikit demi sedikit setiap harinya. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur dengan capaian yang udah kita raih. Ingat, sedikit apapun progres kita, yang namanya progres itu tetap progres teman-teman. Syukuri sesekali, tepuk pundak kalian sendiri. Bilang terima kasih dan kerja bagus karena udah bertahan dan sampai di titik ini. Dan ada salah satu kalimat yang paling aku suka dari buku Atomic Habits ini. Adalah ketika segalanya terkesan gak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan tukang batu mengayunkan martil ke sebongkah batu cadas. Mungkin sampai 100 kali tanpa menghasilkan satu retakan pun pada cadas itu. Namun pada hantaman yang ke-101 kali, cadas itu terbelah menjadi 2. Dan saya tahu bukan hantaman terakhir yang menyebabkannya, melainkan semua hantaman yang dilakukan sebelumnya. Kalimat ini menyadarkan kita bahwa terkadang kita merasa usaha yang kita kerahkan selama ini sia-sia. Gak ada hasilnya, gak ada manfaatnya. Padahal perubahan itu butuh waktu, butuh satu momentum yang pada akhirnya menunjukkan bahwa semua ini gak sia-sia. Namun untuk sampai ke momentum tersebut diperlukan ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan percobaan latihan atau kegagalan. Pertanyaannya, apakah kita sudah cukup sabar untuk menunggu momentum tersebut? Karena mereka yang bersabarlah yang pada akhirnya sampai pada tujuan. So, we have to focus on the system and on the small habits yang kita lakukan setiap hari. Insight kedua, ada 4 tahapan yang aku ambil dari buku Atomic Habits buat kalian yang mau mulai kebiasaan baru tapi nggak tahu caranya biar bisa konsisten. Pertama, make it obvious, buat jadi terlihat. 2. Make it attractive, buat jadi menarik. 3. Make it easy, buat jadi mudah. Dan yang keempat, make it satisfying, buat jadi menyenangkan. Contohnya, misalnya kamu mau membuat kebiasaan baca buku. Letakkan buku di setiap sudut ruangan rumah, bawa di tas dan baca dimanapun. Make it obvious, buat jadi terlihat ada di setiap sudut ruangan, memudahkan kamu buat mulai baca buku kapanpun. Yang kedua, make it attractive. Mulai dari buku yang paling menarik ingin kamu baca, menjadikannya menarik. Baca buku yang benar-benar pengen kamu baca. Kebiasaan ini akan bertahan lama jika didasari rasa suka. Yang ketiga, make it easy. Mulai baca 2-3 lembar sehari, menjadikannya mudah. Semakin mudah dan cepat mulai kebiasaan baru, semakin mudah pula kebiasaan itu akan bertahan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, make it satisfying. Buat reading tracker. Warnai, beri tanda centang di setiap selesai baca. Menjadikannya menyenangkan. Kasih tanda centang, mewarnai, menulis jumlah halaman yang berhasil dibaca. Satisfying dan menarik untuk terus dilakukan. Memang sulit untuk melacak perubahan dari kebiasaan buruk atau menerapkan yang baik. Apalagi jika hasilnya tidak langsung terlihat. Di tengah perjalanan, kita sering kali merasa ingin menyerah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun rasa kepuasan dengan cara lain. Misalnya, dengan menggunakan bukti visual atau menerapkan metode pelacakan. Bagaimana cara kita mengukur kemajuan kita?
Salah satu teknik yang sangat sederhana adalah dengan mencatat kalender atau mencatat di buku harian. Setiap kali kita berhasil melakukan kebiasaan tersebut, kita bisa langsung melakukan pengecekan. Dengan metode ini, kita bisa melihat perkembangan yang telah kita capai, dan ini bisa menjadi suatu proses yang menarik dan mengasyikkan. Jadi, pada akhirnya setelah kamu menerapkan hal ini, kamu pasti akan merasakan antisipasi dan tidak sabar untuk mencatat buku harianmu. Jadi, perhatikanlah tindakanmu dengan baik. Menurut pendapatku, buku ini benar-benar menarik dan merupakan buku aksi yang penting. Ada banyak wawasan dan tips yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Dan saat membacanya, kita bisa membayangkan betapa kerennya. Namun, dari pengalaman pribadiku, aku merasa bahwa penting untuk tetap memiliki pandangan pribadi terhadap hasil yang kita capai, karena perlu disesuaikan dengan kecenderungan dan kepribadian kita. Oke, terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.